bahagia yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang istimewa bagi kita sebagai pengikut Kristus. Pada Jumat Agung, kita mengenang Tuhan Yesus yang menderita sengsara, yang mati disalibkan di Golgota demi menebus dosa-dosa kita. Kematiannya adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan kesediaannya mengorbankan diri demi keselamatan kita. Kini marilah kita mengenang kembali peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus saat ini. Kiranya pengorbanannya di kayu salib senantiasa memampukan kita untuk terus setia mengikutnya. Dan perjamuan kudus saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan Sang Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Setialah dalam kasih hingga paripurna. Dengan tema yang demikian, kita bersama-sama akan menyambutnya dan pujian sebagai Kidung Jemaat 169.
segala penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa terhadap hidup kami Bapak, yang telah memberikan kekuatan bagi kami untuk membangun peribadatan pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami boleh juga berkumpul di sini untuk mendengarkan sabda firman-Mu Bapak. Kiranya urapi hati dan jiwa pikiran kami, sehingga apapun yang akan disampaikan nantinya boleh kami lakukan dalam pekerjaan kami sehari-hari Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Musi, kiranya Engkau berkati beliau dengan roh-Mu yang kudus Bapak, sehingga apapun yang akan disampaikan beliau bukan semata-mata karena kehendak beliau Bapak, tapi karena Engkau yang berkuasa Bapak. Berfirmanlah Bapak, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan Yesus yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita baca, kita dengarkan bersama-sama, dan akan kita kumpulkan bersama-sama pada saat ini. Berbahagialah yang telah membaca, mendengarkan, dan mengumpulkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Di kondisi pandemi ini, bagaimana Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau sehat, dan ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Karena tidak semua orang sehat. Karena ada yang sakit, ada yang mengalami kematian karena COVID, tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa terus melanjutkan kehidupan ini. Puji Tuhan. Semoga kita sehat senantiasa. Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin Bapak Ibu ingat cerita sejarah Eropa di Prancis, yaitu seorang tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Ingat ya Bapak Ibu? Ini bukan Napoleon Bonaparte yang memukuli KJ. Ya, bukan itu. Ya itu namanya itu biru ya. Ia terkenal sebagai pemimpin yang haus ingin meluaskan negaranya. Jadi negara-negara tetangganya itu diperangi, dan Napoleon sendiri maju berperang, bukan hanya memerintah saja dari Prancis, dari ibu kotanya, tetapi dia ikut terjun berperang. Suatu saat Napoleon ini mau memerangi negaranya dan negara tetangganya. Ia tidak lewat jalan darat di atas, tapi dia lewat sebuah lorong bawah tanah. Ketika rombongan Napoleon dan pasukannya ini sudah masuk di dalam terowongan bawah tanah, entah dari mana datangnya ada seorang prajurit yang berani dari negara yang sedang dimusuhi oleh Napoleon ini, sendirian berusaha mencegat Napoleon di ujung terowongan dengan niat ingin membinasakan, ingin membunuh Napoleon. Kalau hanya seorang prajurit dan dia berani menghadapi Napoleon yang sudah terkenal ganas, pastilah prajurit ini gagah berani. Tetapi Bapak Ibu,
ketika Napoleon sudah di ujung lorong dan prajurit ini berani untuk menodongkan pistolnya untuk ditembakkan dan siap tembak. Saat Napoleon menatap wajah prajurit yang gagah berani ini, ternyata prajurit itu gemetar, lemas dan pistolnya jatuh. Beruntung bahwa Napoleon tidak membunuh atau membuat sengsara orang yang mau membunuhnya, kemudian dibiarkan berlalu saja. Dan pasukan Napoleon bersama Napoleon terus bergerak maju. Dia menyerang negara yang sedang diperangi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dari kisah ini, mengapa prajurit yang gagah berani, yang berani sendirian mau menghadang Napoleon yang ganas, ketika berhadapan dengan Napoleon harus gemetar dan kemudian pistol yang mau ditembakkan itu terjatuh. Kalau orang Jawa mengatakan kalah wibowo, betul tidak Bapak Ibu? Dengan tatapan mata saja sudah gemetar dan lemas. Orang yang berwibawa pasti mempunyai kekuatan, power. Ada power yang memancar dari aura dari wajahnya. Dan orang yang menatap orang yang sedang berwibawa ini, pastilah dia akan gemetar dan takut. Bapak Ibu, dari cerita ini saya teringat cerita seperti yang telah dibacakan tadi. Prajurit yang membawa senjata lengkap yang mencari Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Kemudian ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Tetapi ketika Tuhan menjawab, akulah orangnya. Bagaimana Bapak Ibu reaksi berikutnya? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa si prajurit ini langsung mundur dan bahkan terjatuh. Ini berarti apa? Bahwa Yesus betul-betul berwibawa dan punya kuasa yang luar biasa. Coba Ibu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang, meskipun pejabat, kan kita biasa kan gitu. Tetapi ini tidak nih. Kemudian terjatuh, mundur dan terjatuh. Kalau tidak ada kekuatan yang luar biasa yang memampukan Tuhan untuk bisa membuat prajurit itu terjatuh, tidak mungkin. Pasti ada kekuatan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang berkuasa, tidak hanya berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, tidak hanya berkuasa untuk membangkitkan orang mati, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa, daya kekuatan yang dari tubuhnya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dari cerita tentang Tuhan Yesus yang ditangkap ini, kalau Tuhan mau menggunakan wibawa dan kuasanya dan kekuatannya, pastilah orang tidak akan mampu untuk menangkap Tuhan Yesus. Meskipun ada wibawa, ada power, kekuatan yang bisa melawan, tetapi Tuhan tidak mempergunakan wibawa dan kekuatannya melawan dengan kekerasan.
dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus diadili, disalib, sama sekali Tuhan tidak mengadakan perlawanan dan kekerasan, meskipun akan mampu untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan. Tuhan bersedia dicaci, dicemooh, dihina. Tuhan bersedia untuk menjalani sengsara sampai kematiannya di kayu salib. Tidak ada perlawanan, bahkan tidak ada dendam sama sekali. Mengapa saya katakan tidak ada dendam, Bapak Ibu? Sebelum Tuhan meninggal, sebelum Tuhan mati di kayu salib, apa yang diucapkan? Di antaranya adalah berdoa untuk orang-orang yang menyiksanya. Berdoa bagi orang-orang yang telah memfitnah dan menghinanya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari cerita ini, Bapak Ibu, tentang sengsara, penyaliban dan kematian Kristus, bukan bermakna dendam seperti dunia pada umumnya, tetapi bermakna pengampunan. Orang yang telah melakukan kejahatan luar biasa, membuat orang menderita bahkan sampai mati, Tuhan mengampuni. Itulah makna yang pertama dalam peristiwa sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Sebagai tokoh yang karismatik, tokoh yang selalu berbuat baik, dibinasakan. Kan banyak Bapak Ibu orang yang baik, orang yang berbuat untuk banyak orang, untuk kebaikan, ini disingkirkan. Itulah dunia. Bagi orang beragama yang menggunakan akal sehat, pasti dia akan melakukan perbuatan yang tercela, mencelakakan orang atas nama agama. Karena sekali-kali Bapak Ibu bahwa atas nama agama bisa saja orang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Demikianlah orang-orang Yahudi, kaum Farisi umumnya bersama dengan pasukan Romawi telah membuat kematian Tuhan Yesus, dan orang Yahudi mengatasnamakan agama demi agama untuk membinasakan Yesus. Inilah dunia, dan sama sekali tidak ada dendam yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Tidak ada keinginan untuk membalas orang-orang yang telah membuat sengsara, tetapi malah mendoakan supaya diampuni dosanya. Inilah Bapak Ibu ajaran yang luar biasa sekali, yang harus kita betul-betul kita sati, kita pahami bahwa Tuhan tidak mengajarkan kekerasan kepada siapapun, tetapi Tuhan mengajarkan pengampunan, mengajarkan untuk kita mudah memaafkan kepada orang lain, bukan dendam, tetapi pengampunan. Itulah makna yang pertama Bapak Ibu. Ketika kita melihat sosok Yesus dalam peristiwa penyaliban ini. Makna yang kedua, kita akan melihat dari sisi
murid Yesus. Ketika penangkapan itu terjadi, para murid Yesus banyak yang melarikan diri, bersembunyi karena ketakutan. Tetapi Petrus dan satu murid lainnya tidak mau berpisah dengan Yesus. Sekalipun ada prajurit Romawi dan pasukan dari imam besar orang Yahudi telah datang dengan persenjataan yang lengkap, Petrus tidak takut. Bahkan dia mengulurkan pedangnya. Dia berani untuk membela Tuhan Yesus meskipun tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Petrus ini menjadi catatan bagi kita semua, adalah orang yang pemberani dan orang yang setia kepada Tuhan. Meskipun ada ancaman yang luar biasa, tetapi dia tidak takut. Sampai di pengadilan juga dia dekat, tidak jauh dari Tuhan. Sampai di penyaliban, Petrus tidak jauh dari Tuhan. Meskipun sebagai manusia pernah berkhianat. Sebagai manusia pernah berkhianat kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ya cerita ketika Tuhan Yesus disalib, ada yang berkokok, di pengadilan belum disalib, masih di pengadilan, ada yang berkokok. Kemudian Petrus ditanya oleh orang, kamu kan bagian dari itu, maksudnya pengikut Kristus. Bagaimana kita tahu? Jawaban Petrus mengelak, tidak mengenal pengkhianatan kepada Tuhan. Tetapi Petrus, meskipun telah berkhianat sebagai manusia biasa yang lemah, keberanian, kesetiaannya kepada Tuhan tidak luntur. Terus mengikuti kemana Yesus berada, diikuti sampai di Bukit Tengkorak, di Bukit Golgota. Petrus dan seorang murid Tuhan lainnya selalu mengikuti kemana Tuhan dibawa. Keberanian dan kesetiaannya inilah Bapak Ibu yang kemudian mewarnai pelayanan Petrus hingga akhir hayatnya. Meskipun harus disalib dengan terbalik, dia tetap setia pada Kristus. Dari cerita ini Bapak Ibu kita memetik dua makna. Pertama, pengampunan dari Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun, pengasih, tidak mengajarkan untuk menendam, tetapi untuk mengampuni. Sebagai anak Tuhan yang akan menerima perjamuan kudus, andai kata kita masih ada dendam pada siapapun, sakit hati dari siapapun, tolong ini dibuang supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk memaafkan, mengampuni. Buanglah dendam, buanglah sakit hati itu kepada siapapun. Karena tanpa itu percuma kita mengikut Tuhan, mudah tersinggung dan sebagainya. Ya, sebagai manusia mungkin kita pernah mengalami itu. Tetapi adalah itu kita buang jauh-jauh. Dan ketika kita melakukan itu, berarti kita setia kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan dan akan sanggup mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita, tidak akan menggoyahkan iman kita, tetapi akan semakin memperkokoh, menguatkan iman kita, dan
kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Semoga firman ini selalu kita hayati dan akan memadu kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Pemaaf, setia, dan ini adalah mencerminkan iman yang sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga melalui firman ini Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami ingin setia kepadamu, karena pengorbananmu adalah wujud cintamu kepada kami umatmu. Pengorbananmu di kayu salib adalah demi pengampunanmu. Karena Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami, yang mungkin merugikan kami, yang mungkin membuat kami jengkel. Apakah itu orang tua kami, mertua kami, anak-anak kami, tetangga kami, teman rekan sekerja kami. Jauhkanlah kami dari sikap yang mendendam, tapi mampukanlah kami Tuhan untuk memaafkan. Kalau kami dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kembali. Kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduskanlah Tuhan. Amin. Ingat kembali peristiwa ketika Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir dengan para muridnya. Tuhan mengambil roti, kemudian dipatah-patahkannya dan diberikan kepada muridnya dengan firman-Nya. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan kebangkitanku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu
demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Setelah Tuhan memberikan makan roti kepada muridnya, Tuhan mengambil cawan berisi anggur dan diberikan kepada muridnya dengan firman-Nya. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan bagi keselamatanmu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah dan minumlah. Cawan ini cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang dicurahkan demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku,
serta pengharapan akan kedatanganku. Dan aku di dalam Dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Firman Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan buat Tuhan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang 12. Demikian bunyi firman itu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Dasar persembahan ini kita iringi dengan hitung jemaat 178 ayat 1 sampai selesai.
sudah kita kumpulkan, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah memuji-Mu ya Tuhan, kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami telah menerima sabda firman-Mu sebagai bekal hidup kami. Saat ini kami ya Tuhan telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah, dan ajarilah kami selalu mempersembahkan jiwa dan raga kami sebagai persembahan-Mu yang kudus di hadapan-Mu. Bagi saudara kami yang pada hari ini belum bisa mempersembahkan untuk-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu akan selalu nyata buat kami semua. Bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, khususnya Ibu Ani Rinawati yang kami kasihi, berilah roh kebijaksanaan-Mu agar persembahan yang kami kumpulkan ini sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini, khususnya di KJ Warujaya. Demikian doa ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup dan sejati. Haleluya. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi, kami bersyukur bahwa pandemi COVID-19 telah melandai. Kami bersyukur bahwa usaha-usaha pemerintah untuk mencegah, untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ada hasil yang itu luar biasa, sehingga kondisi level di daerah ini, khususnya di Indonesia, menjadi level 1. Saya bersyukur Tuhan bahwa semua itu juga atas pertolongan-Mu semata. Dan kami mohon supaya pandemi ini agar selesai, agar kami boleh hidup sehat dan selamat. Baik kami warga jemaat, warga bangsa, dan warga dunia, kami boleh melewati saat-saat kritis dalam pandemi ini, dan kami boleh hidup dengan selamat dan sehat. Saya berdoa untuk jemaat-Mu di Jemaat Nganjuk Pepandan Warujaya. Tuhan, kiranya Engkau membuat Pepandan Warujaya ini semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah baik. Karena itu kami berdoa untuk para pelayan-pelayannya, Bapak Pendeta Agus Wasono, para penetua, diaken jemaat, dan khususnya yang ada di Warujaya, organis Pandu Puji, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di Pepandan Warujaya ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati baik dalam pelayanan maupun dalam keluarganya, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh akan berarti. Untuk anak-anak kami yang masih kecil, jauhkan dari segala sakit penyakit, biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Anak-anak kami yang sedang bersekolah mulai dari playgroup hingga perguruan tinggi, semuanya Tuhan jauhkan dari segala cobaan. Tuhan, mampukanlah anak-anak kami untuk bisa belajar di tengah-tengah pandemi ini, dan belajar dengan baik dan bisa sukses studinya. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah selesai studinya, bukalah jalan berkat agar mereka bisa bekerja, berkarya,
untuk membangun masa depannya sehingga berpenghasilan baik dan mandiri, dan anak-anak kami bisa meraih masa depannya yang cerah. Untuk anak-anak kami yang merindukan teman hidup, jodoh, anak-anak Tuhan, sukacita bagi keluarganya, lebih bagi jemaat yang di sini. Dan berikan mereka sukacita dan kegembiraan, sehingga di masa tuanya selalu bisa merasakan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, apapun yang mereka rasakan, apapun persoalan mereka, kami yakin dan percaya Engkau mengetahui. Karena itu Tuhan, tolonglah mereka, jawablah pergumulan mereka, sehingga mereka bisa mengatasi segala permasalahan hidupnya dengan baik. Dan kami nanti akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Sang Bapa selalu menyertai kita semua. Kita bersama-sama muji Tuhan kembali. Atas bukit Karya, yang menyerah salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan sinar dan restu. Seluruh
sumber segala berkat. Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber keselamatan dan kasih. Roh Kudus, Roh bijaksana, kiranya mencurahkan damai sejahtera bagi saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kamu pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, Doorflash, dimana doorflashnya ini nanti adalah doorflashnya barang yang langka yang kemarin didemo oleh mahasiswa. Ada di bawah kursi, ada di jendela, ada di atas mobil, tiba dan lain sebagainya. ayo Bopo, golek Bopo. Mama Ari